Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Efisiensi anggaran sering dikatakan sebagai solusi untuk menghemat keuangan negara. Namun di balik kebijakan ini muncul ironi besar. Di satu sisi, ribuan pegawai honorer kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran. Di sisi lain, pemerintah justru mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Presiden di bidang pertahanan dan keamanan. Kontradiksi ini pun memicu perdebatan di tengah masyarakat. Apakah efisiensi anggaran benar-benar bertujuan untuk penghematan atau ada prioritas lain yang lebih diutamakan? Sementara ribuan orang kehilangan pekerjaan karena efisiensi anggaran, anggarannya malah dipakai buat angkat Deddy Corbuzier jadi staf sus Menteri Pertahanan. Gimana sih skala prioritas negeri ini? Iya, kalian gak salah dengar. Deddy Corbuzier, pesulap yang jadi podcaster, sekarang punya jabatan strategis di Kementerian Pertahanan. Padahal sebelum pelantikannya, ratusan pegawai TVRI, RRI, dan lainnya yang terdampak justru di PHK besar-besaran. Alasannya, efisiensi anggaran. Deddy bukan satu-satunya. Raffi Ahmad, Yovie Widianto, sampai Raline Shah juga dapat posisi strategis di pemerintahan. Gaji staf sus seperti Deddy bisa mencapai 27 juta rupiah per bulan atau lebih, termasuk tunjangan. Dengan angka segitu, pemerintah sebenarnya bisa tetap membayar gaji setidaknya 4 hingga 5 pegawai TVRI atau RRI yang di PHK, atau digunakan ke hal lain yang lebih penting. Dan itu baru satu Deddy. Belum termasuk staf-sus artis lainnya yang juga digaji dari anggaran negara. Buat mereka yang baru kehilangan pekerjaan, rasanya nggak adil lihat anggaran sebesar itu dialokasikan untuk satu orang. Jadi, ini efisiensi anggaran atau cuma prioritas yang salah tempat? Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf khusus di Jakarta Selasa siang. Salah satunya yakni selebritas Deddy Corbuzier. Selain diambil sumpah jabatan, Deddy Corbuzier juga menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Usai dilantik, Deddy Corbuzier yang mempunyai pangkat letkol tituler ini mengajak masyarakat untuk membela bangsa dan negara. Saya Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier dan saya ingin mengajak Anda semua untuk bergabung dengan Komcat karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Lantas, berapa gaji Deddy Corbuzier sebagai staf sus Menteri Pertahanan? Gaji staf sus menteri setara dengan PNS golongan 4E dan 4D. Adapun gaji pokok PNS golongan ini sekitar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, Deddy Corbuzier juga mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dari klasifikasi 17 kelas jabatan, Deddy masuk kelas jabatan 16 dengan tukin Rp20.695.000 per bulan. Dengan hitung-hitungan itu, Deddy Corbuzier mendapatkan total gaji dan tunjangan sekitar Rp24.575.400 hingga Rp27.068.200 per bulan. Gaji staf sus baru Menteri Pertahanan tentunya menambah pengeluaran di tengah upaya pemerintah yang getol menghemat anggaran. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak besar pada berbagai sektor, termasuk pemutusan hubungan kerja, PHK, terhadap pegawai honorer di berbagai instansi pemerintah. Salah satu yang paling disorot adalah curhatan seorang penyiar TVRI yang harus kehilangan pekerjaannya setelah bertahun-tahun mengabdi. Di sisi lain, di tengah pemangkasan anggaran ini, muncul keputusan yang menuai kontroversi, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Presiden di bidang pertahanan dan keamanan. Banyak pihak mempertanyakan mengapa pemerintah melakukan pemotongan anggaran dengan dalih efisiensi, tetapi di saat yang sama justru menambah staf khusus. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi yang sebenarnya. Jika alasan utama pemotongan anggaran adalah untuk menghemat pengeluaran negara, seharusnya langkah yang diambil lebih konsisten. Namun, pemerintah berdalih bahwa pengangkatan staf khusus memiliki urgensi tersendiri untuk membantu presiden dalam bidang tertentu. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak ada kaitannya dengan pengurangan tenaga kerja. Tidak ada. Bahkan di instruksi Kementerian Keuangan itu kalau tidak salah, itu salah satu memang tidak ada kata untuk mengurangi tenaga kerja, tidak ada. Tetap saja mereka yang selama ini berprestasi dan bekerja tidak ada salah. Dan mereka selama ini konsisten taat pada aturan main yang ada di TVRI RRI, ya mereka harus tetap bekerja. Jadi karena itu ke depan, ini kan pemerintah sedang melakukan efisiensi ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Nah mereka yang bekerja di RRI TVRI kan rakyat juga. Jadi mereka jangan sampai jadi korban katakan efisiensi ini. Maka tidak ada kaitannya efisiensi dalam konteks mengurangi pegawai atau memutus hubungan kerja. Ya, jadi pada prinsipnya kan kita memahami semangat pemerintah pusat dalam hal ini di bawah Pak Prabowo Subianto untuk melakukan efektivitas kemudian efisiensi penggunaan anggaran. Ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan, ya, terutama Komisi 2. Kita hampir semua mitra kita kan kena efisiensi. Teman lagi ada sekitar 57% gitu ya. Kemudian kementerian yang seperti itu. Pada prinsipnya kita berharap efisiensi ini tidak akan mempengaruhi hal yang menjadi target inti. Jangan sampai gara-gara kita misalnya ingin efisiensi 100 tapi kita kehilangan 200, kan gitu bisa. Oleh karena itu efisiensi ini harus benar-benar berefek kepada target tujuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang substansi menjadi pelayanan dasar gitu ya. Ada beberapa hal yang timbul nanti permasalahan baru kalau kita tidak hati-hati dalam efisiensi. Contoh misalnya masalah perumahan atau merumahkan sebagian honorer, kemudian pegawai, kemudian adanya isu untuk melakukan work from anywhere gitu ya. Ini perlu kajian serius, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Sekarang sudah kita temukan ya, misalnya kita setuju bahwa program makan gizi gratis akan kita sukseskan, tapi jangan sampai gara-gara program ini anaknya dikasih makan gratis, kemudian setelah itu karena ibu bapaknya dirumahkan menjadi pengangguran, kemudian tidak bisa lagi bekerja. Ini kan muncul masalah baru. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan program efisiensi kita akan dukung, akan tetapi jangan sampai menimbulkan unsur baru. Contoh misalnya pelayanan kesehatan juga seperti itu. Jangan sampai nanti terjadi gangguan terhadap pelayanan dasar gitu ya, pelayanan dasar. Itu substansinya. Saya melakukan penghematan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang
Iya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi dilema. Di satu sisi, pemerintah harus menghemat anggaran agar lebih optimal, tetapi di sisi lain dampaknya sangat dirasakan oleh tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kebijakan lain seperti pengangkatan staf khusus justru memicu tanda tanya besar di masyarakat. Apakah ini keputusan yang tepat, ataukah ada prioritas yang perlu dievaluasi kembali? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.